Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera dan selamat Paskah. Selamat hari kemenangan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa kembali ada di tempat ini ya. Oke, mari kita akan bawa hidup kita untuk masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan membuat iman kita bertumbuh dan semakin kuat hari-hari ini. Saya angkat sebuah tema pagi ini ya. Apa yang kita banggakan dari Kristus? Karena Yesus melakukan banyak hal selama dia hidup dan melayani umat manusia. Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan, dia melepaskan orang yang terikat, dia memberkati orang-orang yang tidak punya. Ya, kemudian dia menghapus air mata dari mereka yang sedih. Bahkan Yesus mengusir kuasa kegelapan dari orang-orang yang dikuasainya sebelumnya. Nah, dari banyak karya Yesus, dari banyak yang dia sudah lakukan bagi manusia, apa yang paling kita banggakan? Karena pertanyaan ini penting. Pertanyaan ini akan mengungkapkan isi hati kita, motivasi kita, obsesi kita. Ada orang-orang yang hanya bangga dengan kesembuhan yang Yesus lakukan. Ya, kita tahu berarti. Ya, motivasinya hanya ingin dapat kesembuhan. Ada orang-orang yang membanggakan Yesus sebagai sumber berkat dalam hidup mereka. Kalau saudara hanya membanggakan Kristus yang memberkati hidup kita, maka akan terungkap isi hati kita. Ternyata kita hanya mau berkatnya saja. Karena hanya berkatnya yang kita banggakan. Ada orang-orang yang bangga dengan kuasa dan pengurapan dari Kristus Yesus. Ya, ini orang-orang yang selalu mencari pengurapan, mengejar pengurapan, sekalipun tidak salah. Tapi itu akan mengungkapkan berarti prioritasnya, ambisinya, obsesinya hanya ingin menikmati kuasa Yesus. Padahal hari ini nanti kita akan dibuat mengerti oleh Rasul Paulus. Ada hal yang seharusnya kita lebih banggakan dibanding kesembuhan yang Yesus sudah lakukan dan mampu lakukan, dibanding berkat yang dia bisa berikan bagi kita. Nah, mari kita belajar. Supaya motivasi kita menjadi benar seperti Rasul Paulus. Karena ada banyak orang ikut Tuhan hanya karena ingin dapat berkatnya saja. Begitu bangga dengan berkat yang Yesus bisa berikan dalam hidup kita. Ada orang yang ikut Tuhan Yesus hanya ingin dapat kuasanya. Ingin dapat mujizatnya saja. Sekalipun tidak salah. Tapi jangan sampai itu jadi hal yang paling utama dalam hidup kita. Mari kita langsung saja ya, melihat kehidupan Rasul Petrus, di mana dia ingin menceritakan kepada kita apa yang paling dia banggakan dari Kristus. Next, sebuah ayat yang membuka renungan kita hari ini, dalam 1 Korintus 2 ayat yang kedua, dia bilang begini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Ya, dia nggak mau tahu topik lain. Dia nggak mau tahu ide-ide lain. Selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Tidak dikatakan Yesus Kristus, yaitu dia yang memberkati kita. Tidak dikatakan yaitu Yesus Kristus, yaitu dia yang menyembuhkan penyakit kita. Yaitu dia yang membebaskan kita dari kuasa jahat. Yaitu dia yang, apalagi, memulihkan hidup kita. Tapi kalimat ini enggak sembarang diucapkan oleh Rasul Paulus, yaitu dia yang disalibkan. Artinya, Paulus ingin mengajak kita membanggakan salib Kristus lebih dari kuasanya,
lebih dari berkatnya, lebih dari pengurapannya, lebih dari segala yang Yesus bisa berikan dalam hidup kita. Sementara salib sendiri, bagi orang dunia dikatakan, itu sebuah kebodohan. Orang disalib kok dibanggakan. Karena mereka tidak mengerti rahasia salib. Ya, di bagian yang lain next, nanti kita akan lihat bahasa Indonesianya. Ya, di bagian yang lain dalam kitab Galatia, Paulus berkata, saya hanya membanggakan salib Kristus. Ya, saya hanya membanggakan salib Kristus. Tidak membanggakan kuasanya, kesembuhannya, mujizatnya, dan sebagainya. Kenapa salib bisa dibangga-banggakan oleh Paulus? Karena gini, salib adalah lambang penaklukan. Ya, ketika Yesus tersalib, dia ditaklukkan oleh Bapaknya. Tetapi Paulus juga tahu, ketika Yesus tersalib, Yesus mewakili kita. Jadi kita pun tersalib bersama dengan Yesus. Artinya kita pun harus siap ditaklukkan oleh Bapa. Langsung saya tunjukkan Galatia 6 ayat yang ke-14, ayat yang tadi ada dalam bahasa Inggrisnya tadi ya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, aku enggak bermegah pada kuasanya Yesus Kristus. Aku enggak bermegah pada mujizat dan berkatnya Yesus Kristus. Tapi aku bermegah pada salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Lalu dalam ayat 17-nya, dari 14 kita loncat ke 17, dia lanjutkan, selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Nah, kata tanda di sini itu digunakan bahasa asli stigma dalam bahasa Yunaninya. Stigma adalah sebuah tanda yang dipaksakan pada hewan biasanya atau pada budak pada zaman dulu. Sebagai tanda bahwa dia dimiliki oleh seseorang. Bapak Ibu ngerti ya? Biasanya kalau hewan tuh di pantatnya, kalau sapi atau kerbau itu dicap pakai besi panas begitu. Ya, itu stigma. Lalu ditempelkan dengan paksa, sakit memang. Lalu timbul luka, scar, ya, a mark of insides, punch, ya, dipukulkan. Lalu timbul luka, scar. Itu luka adalah tanda bahwa dia ada untuk melayani seseorang. Dia ada untuk mengabdi kepada seseorang. Jadi salib itu adalah tanda penaklukan dan Paulus membanggakan itu. Aku bangga dengan salib Kristus. Karena ketika dia tersalib, dia menaklukkan aku. Ya, dia banggakan kehidupannya yang memang sudah dimiliki oleh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi milik Kristus, itulah kebanggaan Rasul Paulus. Bukan punya kuasa, bukan punya berkat, bukan punya mujizat, tapi menjadi hamba, budak, yang hidup untuk mengabdi kepada Kristus. Itulah yang dibanggakan oleh Rasul Paulus. Dia bangga bahwa dia telah ditaklukkan oleh Kristus. Nah, ini mungkin bagi orang dunia memang kontradiksi. Karena dunia mengagungkan kebebasan. Dunia mengagungkan ya kehidupan yang tanpa kendali. Jadi kalau saya boleh artikan, Paulus mau bilang begini, yang kubanggakan adalah bukan dia menyembuhkan aku. Yang kubanggakan bukan dia memakai aku dalam pengurapannya yang hebat. Tapi yang kubanggakan adalah dia telah menaklukkan aku. Sehingga hidupku bukan milikku lagi.
Aku nggak bisa berkata lagi bahwa aku bebas, aku berhak, dan sebagainya. Nah, bisakah kita belajar seperti Paulus? Ketika kita harus takluk kepada kehendak Allah, itu merupakan kebanggaan bagi kita. Bisakah? Jujur ya, kita sudah sangat berbeda dengan Rasul Paulus. Karena yang pertama kita hanya bangga dengan berkat Tuhan, tapi ketika disuruh tunduk, kita nggak suka. Kita menjadi tidak bahagia ketika Tuhan ingin menaklukkan kita. Bahkan banyak kita malah berontak ketika Tuhan ingin menaklukkan kita. Tapi kita ingin berkatnya pasti. Kita ingin mujizatnya, kita ingin kuasanya, tapi kita tidak ingin ditaklukkan oleh Tuhan. Banyak, saudaraku. Mungkin kita semua modelnya seperti itu. Kita hanya bangga dengan kuasa Yesus, mujizatnya, tapi kita sejujurnya tidak bahagia dengan salib Yesus. Karena salib bukan bicara pengampunan dosa saja. Tapi waktu Yesus mati bagi kita, artinya dia telah membeli kita, menebus kita. Karena kematiannya adalah harga tebusan untuk kita. Ya, Jumat Agung yang lalu saya sudah beritahu, tetelestai. Waktu dia berkata tetelestai, artinya kita sudah jadi miliknya. Dia sudah bayar lunas hidup kita. Jadi intinya pagi hari ini saudara, di hari Paskah 2022 ini, kita mau menyelaraskan diri seperti Rasul Paulus. Oke, di dalam Yesus ada berkat, di dalam Dia ada kuasa, ada mujizat, ada pengurapan dan sebagainya. Tapi Paulus ingin mengajak kita bersama-sama dari semuanya itu. Biarlah yang kita banggakan bukan hanya berkatnya, mujizatnya, tapi kedaulatannya dalam hidup kita. Sekali lagi, sayang sekali ada banyak orang Kristen bangga dengan berkatnya, tapi ketika Tuhan ingin mengendalikan hidupnya, dia berontak dan dia merasa tidak bahagia. Makanya dia mengatakan, ya karena pada tubuhku bukan ada tanda berkat, tanda mujizat, tapi tanda milik Yesus. Kita paling senang kalau kita punya bukti mujizat. Kita paling senang kalau kita punya bukti kuasa Tuhan ada pada kita. Tapi mari banggakan bahwa kita punya bukti bahwa hidupku bukan milik aku lagi. Tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Mari gereja Tuhan, banggalah kalau kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Lebih daripada kita bangga kalau kita menerima berkat Tuhan. Ya, mari kita lanjut ya. Next. Jadi kalau saya terjemahkan, kalimat Paulus begini. Ya, bukan bangga pada Yesus yang memberkati, Yesus yang mengurapi aku, Yesus yang memakai aku, tapi Paulus bangga Yesus yang menaklukkan aku. Artinya, melakukan kehendak Allah itu membanggakan Paulus lebih daripada menikmati berkat Tuhan. Coba kita pikir ya, waktu Bapak Ibu suruh mengampuni, bahagia enggak? Kebanyakan terpaksa ya. Kalau toh dilakukan terpaksa ya. Bahkan enggak sedikit yang mengelak langsung. Padahal mengampuni itu kehendak Allah kan. Nah disitulah terbukti. Kita enggak bahagia waktu Tuhan menaklukkan kita. Tapi kita bahagia ketika Tuhan memberkati kita. Bahagianya waktu berkat datang. Bahagianya waktu mujizat datang. Makanya ya terlihat bahwa motivasi kita hanya ingin berkat dan mujizatnya. Tapi kita nggak punya motivasi untuk melakukan kehendak Allah. Waktu kita suruh memberi. Waktu kita suruh berkorban. Waktu kita disuruh untuk menguasai diri. Jujur, kita kebanyakan tersiksa. Kita nggak bisa bangga dengan semuanya itu. Karena itu nggak menyenangkan bagi daging kita.
Nah, Paulus ingin membawa kita pada satu paradigma yang baru. Ya, jangan banggakan berkat, jangan banggakan mujizat. Itu semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu bukan kekuatan kita, tapi semua adalah kasih karunia Tuhan. Kita nggak bisa bangga apa-apa. Tapi banggalah kalau kita bisa berjalan dalam kedaulatan Tuhan. Itu sebuah kebanggaan yang bernilai. Mari kita perbaiki nilai-nilai hidup kita. Apa yang selama ini kita banggakan, ternyata di hadapan Tuhan sepertinya nggak ada apa-apanya. Karena yang kita banggakan sama dengan yang dunia banggakan. Kalau saudara bangga dengan berkat, dunia juga bangga loh sama berkat. Mereka bangga dengan rumah mereka yang besar, mereka bangga dengan sukses mereka. Jadi kalau kita hanya bangga dengan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, kebanggaan kita nggak ada bedanya dengan kebanggaan orang dunia. Kita bangga mujizat, dunia juga bisa mengalami mujizat dengan cara mereka masing-masing. Karena iblis pun bisa bikin mujizat. Tapi kalau kita bangga, saya bangga karena saya tidak lagi berkata saya berhak, saya bebas. Nah ini yang dunia nggak bisa, saudara. Karena dunia pengennya bebas. Dunia pengennya tidak ada yang mengendalikan mereka. Tapi waktu kita anak-anak Tuhan, justru bersuka cita ketika Tuhan menuntun kita, dan kita harus taat pada tuntunannya. Inilah yang dunia nggak bisa banggakan dalam hidup mereka. Mereka inginnya bebas, makanya demo di mana-mana. Mereka nggak mau ada sesuatu yang mengendalikan hidup mereka. Penundukan diri itu sebuah kebanggaan, kata Paulus. Selama ini kita berpikir penundukan diri sebuah kerugian, sebuah beban. Jujur saja, kita bergumul dengan itu. Tetapi bagi Paulus, Kristus menaklukkanku. Aku harus tunduk pada penakluk dalam hidupku. Dan itu kebanggaan, itu bukan beban, itu bukan sesuatu yang merugikan bagi Paulus. Ayo, saudara. Kita nggak bisa bangga kalau yang kita banggakan sama dengan dunia. Sekali lagi, berkat, materi, sukses. Itu semua kita nggak bisa banggakan. Karena dunia punya lebih hebat. Dunia bisa banggakan sesuatu yang lebih hebat kalau hanya bicara berkat dan mujizat dan sukses. Tapi mari banggakan sesuatu yang dunia nggak bisa banggakan. Yaitu waktu hidup kita taklukkan di bawah kehendak Bapa. Waktu hidup kita persembahkan kepada kehendaknya. Memang dunia akan berkata, bodoh amat kamu. Harusnya kamu punya hak. Kamu boleh harusnya melakukan segala sesuatu. Tapi kita sadar, waktu dia mati di kayu salib, dia telah membeli hidupku. Sebagai yang dibeli, berarti kita adalah milik dia. Dan kita harus taat kepada dia. Lalu, Paulus tidak membanggakan apa yang dia taklukkan. Paulus adalah penakluk sebetulnya. Dia punya nama besar pada zaman itu. Dia telah menaklukkan dunia pendidikan yang berat. Dia adalah murid terbaik dari guru agama yang paling populer pada zaman itu, Gamaliel. Saudara, menurut cerita, tidak semua orang diterima sebagai muridnya Gamaliel. Untuk menjadi murid Gamaliel, ada screening, ada kayak tes masuk begitu ya, yang begitu berat. Karena Gamaliel nggak bisa terima sembarang orang. Dan Paulus bukan cuma berhasil melewati dan menaklukkan semua screening itu, lalu menjadi murid Gamaliel. Tapi Paulus menjadi murid terbaik dari Gamaliel. Jadi dia telah menaklukkan semua ujian, semua screening yang harus dilewati. Dan dia jadi murid Gamaliel.
Dan bahkan dia sudah menaklukkan massa. Dia punya pengikut yang banyak. Dan pengikutnya radikal luar biasa. Karena Paulus adalah penyiksa jemaat Kristen mula-mula pada awalnya. Dia punya massa. Tapi dia nggak bisa banggakan. Saya punya massa banyak. Saya bisa lewati semua tingkat pendidikan yang ada. Saya sudah bisa taklukkan dunia education. Sehingga saya jadi muridnya guru terbaik pada zaman itu. Paulus tidak banggakan apa yang dia sudah taklukkan. Dia punya kekayaan. Makanya dia bisa bayar orang untuk menyiksa gereja mula-mula. Dia bisa sediakan dana untuk mengejar murid-murid Yesus pada zaman itu. Jadi kalau boleh bicara, Paulus sudah menaklukkan tingkat kekayaan yang luar biasa, tingkat pendidikan yang luar biasa, tingkat popularitas yang luar biasa. Dia punya nama terkenal, ditakuti. Tapi Paulus nggak bisa banggakan semuanya. Dia tidak membanggakan apa yang dia sudah taklukkan. Tapi dia hanya banggakan kepada pribadi yang telah menaklukkan dia. Inilah kebanggaan yang berbeda. Jadi pertanyaannya, apakah kebanggaan kita masih sama dengan kebanggaan dunia? Di hari Paskah ini, Tuhan melemparkan sebuah pertanyaan. Kebanggaanmu sebagai orang Kristen, apakah masih sama dengan kebanggaan orang dunia? Kalau kita hanya bangga berkat, dunia juga bangga dengan berkat mereka. Bahkan mereka sering flexing, pamer, show off, dan sebagainya. Kalau kita bangga dengan banyaknya pengikut, follower, dan sebagainya, dunia juga bangga dengan semuanya. Kalau kita bangga mujizat, dunia juga punya dan bangga dengan mujizatnya mereka masing-masing. Mari buat kebanggaan yang berbeda. Dunia paling gak suka kalau hidup mereka diatur. Dunia gak suka kalau mereka ditaklukkan oleh pihak lain. Tapi biarlah itu jadi kebanggaan kita ketika Yesus menaklukkan kita. Jangan bangganya waktu Yesus menyembuhkan, Yesus memberkati. Tapi waktu Yesus menaklukkan, biarlah itu bukan menjadi sebuah kerugian bagi kita. Bukan menjadi sebuah penyesalan. Waduh, jadi orang Kristen tambah gak bebas. Harus ini, harus itu. Kita gak lagi berpikir bahwa itu kerugian. Tapi justru kita akan anggap itu sebagai sebuah kebanggaan. Makananku, kata Tuhan Yesus, adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kata dalam bahasa Indonesia itu makanan ya. Dalam bahasa aslinya seleraku. My appetite. Jadi bukan my food. Memang ada terjemahan yang mengatakan my food, makanan. Tapi ada terjemahan yang mengatakan my appetite, seleraku. Jadi sesuatu yang aku sukai begitu, selera. Seleraku adalah melakukan kehendak Bapa. Yaitu Dia yang mengutus aku. Yesus ternyata juga membanggakan apa yang dunia nggak bisa bangga. Yaitu melakukan kehendak Allah. Dan rupanya Paulus meniru dari Tuhan Yesus juga. Sehingga dia bangga dengan salib Yesus. Yang adalah simbol dari penaklukan dirinya. Di hadapan Tuhan. Nah biarlah kita bangun kebanggaan yang sama hari ini. Makanya kalau suruh ngampuni, jangan sedih, berbahagialah. Karena itu sebuah kebanggaan bagi kita. Waktu kita harus melakukan kehendak Allah, waktu kita harus bertobat, waktu kita harus berputar balik dari tujuan-tujuan yang salah, mari jangan jadikan itu sebuah kerugian. Tapi justru sebuah kebanggaan karena Tuhan sedang memimpin kita ke arah yang benar. Melalui kehendak-Nya. Nah ini sebetulnya adalah penggambaran dari salah satu khotbah Yesus di bukit. Matius 5 ayat yang ke-5. Next. Bapak Ibu tahu ya, Yesus pernah mengatakan atau mengkhotbahkan tentang sabda bahagia. Nah, salah satu kunci kebahagiaan adalah berbahagialah orang yang lemah lembut.
Lemah lembut di sini bukan berarti lembek. Bukan berarti loyo. Tidak. Lemah lembut artinya jinak. Jinak. Saudara, singa yang jinak bukan berarti dia singa yang lemah. Makanya dunia tidak suka dikendalikan oleh pihak lain. Karena bagi dunia, kalau hidupmu dikendalikan berarti engkau lemah. Ya, kalau engkau nggak bebas lagi berarti engkau lemah, engkau loyo. Itulah paradigma dunia. Taat berarti kamu lemah. Makanya dunia nggak suka dengan ketaatan. Tapi justru Tuhan berkata, justru orang yang lemah lembut akan berbahagia. Karena lemah lembut bukan berarti lemah, tapi jinak. Singa yang jinak, itu singa yang kuat. Cuma kekuatannya bisa dikendalikan. Tidak liar. Kuda yang jinak, itu bukan kuda yang lemah. Dia masih bisa menarik kayu, gerobak, bisa. Tapi kekuatannya dikendalikan. Saudara, ayo jadilah orang Kristen yang jinak. Ya, karena itu adalah salah satu kunci kebahagiaan. Jinak artinya Tuhan bisa mengendalikan kita. Tuhan bisa mengarahkan hidup kita. Ketika Tuhan minta kita jadi jinak, Tuhan tidak bermaksud membuat kita jadi lemah. Tidak. Memang bagi dunia, kita sepertinya lemah. Nggak enak jadi orang Kristen. Ya, nggak punya kebebasan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bagi mereka itu sebuah kerugian. Karena mereka berpikir, kamu lemah kalau begitu. Saudara, Tuhan tidak bermaksud untuk melemahkan kita. Tapi Tuhan bermaksud mengendalikan kekuatan kita ke arah yang benar. Makanya dia berkata, berbagailah orang yang lemah lembut. Bukan lemah loyo, bukan. Tuhan ingin kita kuat. Tapi kekuatan kita dikendalikan oleh Dia. Jadilah jinak. Ya, kalau Tuhan bilang A, turuti A. Itu jinak. Kalau Tuhan bilang B, kalau Tuhan bilang jangan, apakah kita bisa menundukkan diri pada kehendak Tuhan yang seperti itu? Itu pertanyaannya. Paskah ini adalah bukti Yesus Tuhan pun menundukkan diri pada Bapaknya di sorga. Sekalipun dia punya kuasa, ya, tapi dia melemah lembutkan dirinya di hadapan Bapa. Dan lihat Tuhan Yesus, dia lemah lembut, tapi bukan berarti dia lemah loyo, tidak. Dia menang atas maut, meskipun dia lemah lembut. Oke, next, berikutnya. Nah, kemudian kita lihat kenapa Paulus tadi berkata, aku nggak mau tahu apa-apa, selain Yesus Kristus yang disalibkan itu. Itu yang aku mau tahu. Itulah fokusku. Ya, itulah obsesiku. Yaitu Kristus yang telah disalibkan itu. Lalu dia jelaskan di ayat yang kelima. Kenapa dia melakukan itu? Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Tetapi pada kekuatan Allah. Nah, mungkin masih membingungkan. Apa maksudnya ini? Saya tampilkan bahasa Indonesia sehari-hari dari ayat yang sama. Tapi versi bahasa Indonesia sehari-hari, BIS. Dikatakan begini, saya berbuat begitu, artinya saya nggak mau bangga yang lain, berkat tidak membuat saya bangga, mujizat tidak membuat saya bangga, tapi melakukan kehendak Allah, itulah kebanggaan saya. Ditaklukkan oleh Kristus, itulah kebanggaan saya. Kenapa? Saya berbuat begitu, ya alasannya ini, supaya kepercayaanmu kepada Kristus tidak berdasarkan kebijaksanaan manusia, melainkan berdasarkan kuasa Allah. Jadi kesimpulannya, Paulus berkata, ketika aku menundukkan diri kepada Allah, dan itu kebanggaanku, aku buat begitu, supaya iman kita mendatangkan kuasa Allah. Ya, supaya iman kita didasarkan pada kuasa Allah. Jadi
penundukan diri ada korelasinya dengan kuasa Tuhan. Makanya Paulus buat begitu. Dia nggak bangga dengan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan. Dia nggak banggakan itu. Dia bangga Tuhan menaklukkan aku. Aku bukan milikku lagi. Aku buat begitu karena ada hubungannya dengan kuasa Allah. Dan lihat, ya, inilah yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Next. Oke, saya tunjukkan dulu ayat yang lain untuk mengkonfirmasi ya. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah pada Allah, ini yang Paulus banggakan. Ya, tunduk pada Allah, itulah kebanggaan Rasul Paulus. Dan lawanlah iblis. Waktu kita tunduk, kita punya kuasa. Waktu kita submit, ya, waktu kita rela ditaklukkan oleh Allah, kita punya kuasa. Lalu lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi Paulus dikonfirmasi oleh Yakobus. Saya ulangi ya. Tadi Paulus bilang kan, yang kubanggakan adalah waktu hidupku ditaklukkan dia. Kenapa? Karena itulah yang menghubungkan aku dengan kuasa Allah. Lalu Yakobus berkata, tunduklah pada Allah. Kamu bisa lawan tuh iblis waktu kamu tunduk kepada Allah. Dan iblis akan lari daripadamu. Berarti penundukan diri kita kepada Tuhan. Dan kita merayakan salib Kristus, Paskah. Yang membuktikan bahwa memang kita harusnya sudah ditaklukkan oleh Kristus. Dan penaklukan diri kita oleh Kristus, itu menguntungkan kita karena kita akan terhubung dengan kuasa Allah. Makanya next. Inilah fokus hidup yang menghasilkan kuasa dan kekuatan Allah. Kalau kita nggak mau ditaklukkan oleh Allah, Anda nggak akan punya kuasa. Kalau hidup kita maunya bebas-bebas terus, ini hak saya, ya, apa yang saya suka ya, nggak boleh ada yang melarang dan sebagainya. Waduh, saudara akan terjebak dalam kehidupan yang tanpa kuasa sama sekali. Itulah sebabnya Paulus mengajak kita, ayo bangga dong, waktu engkau harus taat, jangan sedih, bangga. Waktu engkau harus melakukan firman Tuhan. Waktu engkau mendengar Tuhan berkata, jangan yang itu, tapi yang ini. Ayo berbahagialah. Karena Tuhan sedang menaklukkan kita dan Dia sedang mengarahkan kita pada hidup yang punya kuasa. Ya, nah lihat Yesus di kayu salib. Next. Bapak Ibu semoga masih bisa baca tulisannya ya. Karena paling bawah ini. Waktu Yesus di kayu salib, kapan Dia ditaklukkan oleh Bapaknya? Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, He was conquered by God. Di Taman Getsemani dia ditaklukkan oleh Bapa. Makanya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi di taman yang lain, 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian, di taman yang lain, yaitu di kuburan dari Yusuf Arimatea, dia keluar sebagai penakluk. Dia jadi penakluk karena dia sudah ditaklukkan oleh Bapa terlebih dahulu. Hal yang sama, ya, kita bisa menaklukkan apapun juga kalau kita lebih dahulu ditaklukkan oleh Tuhan. Ini rumusnya. Sekali lagi, yang membuat Yesus tertancap di kayu salib, itu bukan paku-pakunya orang Romawi. Tapi yang membuat Yesus tergantung di kayu salib, itu adalah penundukan dirinya kepada Allah. Itu yang membuat dia tertancap. Bukan karena hebatnya paku orang Roma, sehingga Yesus nggak bisa melepaskan diri. Saya beri gambar yang apa ya? Yang berlawanan dengan kenyataan begitu ya. Kalau Yesus mau, dia bisa patahkan salib yang ada. Betul nggak? Kalau Yesus mau, dia bisa membuat dirinya lepas dari paku-paku orang Roma. Bisa. Kalau dia mau tunjukkan ototnya, mungkin bisa seperti ini gambarnya. Kalau dia mau tunjukkan ototnya.
Tapi kan bukan lukisan ini yang kita miliki selama ini. Kita memiliki lukisan Yesus yang sepertinya nggak berdaya. Memang, sepertinya dia tidak berdaya. Bukan karena dia lemah. Bukan karena dia nggak mampu. Tapi karena dia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Karena dia menaklukkan dirinya kepada Bapa. Makanya kita punya lukisan yang berbeda dengan gambar ini. Bapak Ibu Saudara, jadi Paskah mengajarkan kepada kita seperti Yesus tunduk kepada Bapa. Dan akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Maka dia meminta kita juga tunduk kepada Allah. Supaya Anda dan saya keluar sebagai pemenang juga. Ya, mari tundukkan dirimu. Mungkin kau sedang ada di Taman Getsemani hari ini. Engkau sedang nawar dengan Tuhan. Tuhan, kalau boleh begitu dong, jangan begini. Mungkin sekarang beberapa kita sedang bergulat di Taman Getsemani. Kita sedang bergaining dengan Tuhan. Kok gini sih Tuhan? Kenapa enggak begitu? Mari lakukan apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau engkau menyerahkan dirimu di Taman Getsemani, engkau akan menang di taman yang lain. Engkau akan keluar sebagai penakluk dalam taman yang lain atau dalam pergumulan hidup kita yang lain. Ya, saudaraku, inilah rahasia hidup yang membawa kita menikmati kuasa dan kekuatan Allah. Nah, di Perjanjian Lama, sedikit lagi. Rumus ini berlaku juga, tapi gambarannya bukan lewat salib. Bapak Ibu tahu ya, di Perjanjian Lama seringkali orang kalau mau dipakai Tuhan, itu harus berhadapan dengan Tuhan dengan cara melepaskan kasutnya lebih dahulu. Apa arti melepaskan kasut? Melepaskan kasut artinya tanda menyerahkan diri kepada seseorang. Pada zaman dulu, ketika tawanan dikalahkan, tentara-tentara musuh dikalahkan, mereka akan dilucuti senjata mereka dan kasut mereka. Kenapa kasutnya dilucuti? Supaya mereka nggak bisa lari jauh. Karena di Timur Tengah, itu kebanyakan padang pasir dan banyak kerikil yang tajam. Jadi dengan dilucuti kasutnya, mereka nggak bisa lari jauh, mereka harus tetap dekat dengan yang menaklukkan mereka. Itulah maksudnya harus melepaskan kasutnya. Nah, mari next. Saudara lihat dalam Yesaya 20 ayat 3 dan 4 bagian A saja ya. Ini sebuah pernyataan yang menjelaskan apa arti melepaskan kasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan. Tuh. Jadi Yesaya sedang menjadi model begitu ya. Dari apa yang akan dialami oleh orang Mesir dan orang Ethiopia. Yesaya berjalan 3 tahun tanpa kasut sebagai tanda bahwa orang Mesir akan menjadi tawanan. Jadi itu digambarkan lewat model Yesaya selama 3 tahun. Melepaskan kasut itu tanda bahwa seseorang dijadikan tawanan. Nggak bisa lari jauh-jauh. Harus selalu dekat dengan yang menawan dia. Nah inilah yang diterapkan Tuhan. Setiap kali dia mau pakai seseorang menjadi penakluk, Tuhan harus minta orang itu lebih dahulu melepaskan kasutnya di hadapan Tuhan. Artinya apa? Engkau harus takluk kepadaku dulu. Baru aku akan pakai engkau menaklukkan sesuatu. Dan ini terjadi, next. Pada Musa. Bapak Ibu tahu Musa ketika ketemu Tuhan, lewat semak belukar yang menyala di padang gurun. Di ayat yang kelima dari Keluaran 3, Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu.
Sebab tempat di mana kau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Artinya Tuhan berkata, taklukkan dirimu di hadapanku. Izinkan aku menaklukkan kamu. Jadilah budakku. Jadilah tawananku. Lepaskan kasutmu. Jadilah tawananku. Kenapa Tuhan tuntut seperti itu? Next. Karena ini ayat adalah sebuah persiapan untuk Musa menaklukkan Firaun dan Mesir. Jadi sebelum Musa menaklukkan Firaun, Tuhan harus menaklukkan dia lebih dahulu. Jadilah tawananku, kamu akan menaklukkan Mesir. Dan hal yang sama terjadi pada Yosua, generasi penerusnya. Waktu Yosua mau masuk tanah perjanjian, ada Yeriko yang harus dia kalahkan. Dengan tembok yang tebal, wow, Yosua nervous juga. Lalu Tuhan bilang begini, dia hadir sebagai panglima bala tentara Tuhan. Dia berkata pada Yosua, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus, dan Yosua berbuat demikian. Ini adalah malam sebelum Yosua menaklukkan tanah perjanjian. Jadi prosesnya sama. Yesus ditaklukkan dulu di Getsemani. Lalu Bapa memakai dia menaklukkan maut di kubur Yusuf Arimatea. Musa ditaklukkan dulu pada sebuah malam. Lalu besoknya Tuhan pakai dia menaklukkan Mesir. Yosua juga ditaklukkan dulu, jadilah tawananku. Lalu besoknya dia masuk ke tanah perjanjian. Saudara, bersediakah engkau ditaklukkan oleh Tuhan? Hari ini Tuhan berkata, jadilah tawananku. Jadilah tawananku, lepaskan kasutmu, jangan lari jauh dari aku. Ya, jadi untuk menaklukkan sesuatu, yang pertama harus ditaklukkan adalah diri kita sendiri di hadapan Bapa. Bohonglah, kalau saudara belum bisa menaklukkan dirimu di hadapan Tuhan, engkau nggak akan bisa menaklukkan apapun di dunia ini. Sebab Tuhan hanya beri kuasa kepada mereka yang mau tunduk kepada Dia. Slide terakhir, dan biarlah ini pertanyaan yang kita harus bawa pulang. Ya, mari tiap hari bertanya, apakah saya orang yang mudah ditaklukkan oleh Allah? Jujur kita seringkali membuat Tuhan kesulitan menaklukkan kita. Jujur, ya, bukan cuma saudara, kami hamba-hamba Tuhan pun bahkan seringkali lebih ngeyel daripada jemaat. Jadi ini pertanyaan penting yang tiap hari harus kita tanya. Apakah hari ini saya adalah orang yang self-conquerable, yang mampu menundukkan diri saya di hadapan Tuhan? Ya, biarlah ini menjadi pertanyaan yang harus kita ingat. Termasuk dalam rumah tangga, next. Mari kita belajar dari rumah tangga lebih dahulu, karena ini bulan keluarga ya. Saya singgung dikit aja ya Bu ya. Nah, saudara lihat, Yesus menjadi teladan dari pribadi yang tunduk kepada Allah di atas. Nah, kita yang ada di bawah Kristus, dalam hal ini suami, sebagai orang-orang yang harus tunduk pada Kristus. Lalu istri harus tunduk pada suami. Mari belajar di sini dulu deh. Ya, sebelum saudara membayangkan mau tunduk dalam hal-hal yang hebat, yang besar begitu ya. Ujian pertama penundukan diri itu ada dalam keluarga kita. Dan kalau ada orang yang menundukkan diri di bawah kita, maka jadilah payung. Jangan memanfaatkan orang yang menundukkan diri di bawah kita. Ingat ya, suami-suami, mentang-mentang istri harus tunduk, lalu kita mengeksploitasi keuntungan dari penundukan diri istri kita. Makanya digambarkan payung. Ketika Yesus ya meminta setiap kita menjadi tawanannya, harus tunduk kepada Dia, Dia jadi payung bagi semua yang menundukkan diri kepadanya. Suami juga harus jadi payung bagi istri
yang menundukkan diri kepada suami. Istri juga harus jadi payung bagi anak-anak yang akan menundukkan diri kepada kita. Ya, bukan menjadi sesuatu yang mengeksploitasi orang-orang yang mau tunduk kepada kita. Ayo latih di keluarga ya. Bapak Ibu, are you self-conquerable in your house, in your family, in your marriage? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Next, yang terakhir ya. Bapak Ibu tahu ya, ini a deck of card ya, sekotak kartu. Kehidupan kita nih unsurnya 4 hal ini. Kehidupan rumah tangga terutama. Suami istri. Waktu kita mau marriage, biasanya saya ilustrasikan ini waktu kita pemberkatan nikah. Harus ada 4 unsur ini. Pernikahan butuh yang namanya cinta, hati, kasih. Makanya ada kartu dengan karakter hati, heart. Tapi menikah juga bukan cuma modalnya cinta, karena cinta bisa surut. Cinta bisa berubah. Ya, pernikahan butuh yang kedua, spade. Spade itu sekop. Yang suka main kartu tahu ya. Sekop. Jadi pernikahan itu bukan cuma modal cinta, tapi harus ada pembongkaran hal-hal yang salah. Ya, eksploitasi potensi yang ada. Munculkan apa yang salah dan apa yang berharga. Yang salah ya dimunculkan buat dibuang. Tapi yang berharga dimunculkan buat dinikmati bersama-sama. Ada penggalian, ada eksplorasi. Inilah kehidupan pembelajaran dalam pernikahan. Menikah itu bukan berarti Anda dan saya sudah sempurna. Tidak. Menikah adalah sebuah sekolah kehidupan yang baru. Di mana semuanya akan mulai terbongkar. Entah itu yang baik, entah itu yang buruk. Dan jangan takut untuk membongkar sesuatu. Harus dibongkar. Supaya kelihatan, supaya ketemu. Ketemu yang hebatnya, ketemu yang salahnya begitu. Ya. Makanya harus ada sekop atau spade. Lalu harus ada juga keriting, ini namanya, keriting. Keriting ini bahasa Inggrisnya club. Club itu tongkat. Bicara soal otoritas. Tongkat. Ya, rumah tangga harus sesuai dengan order of authority. Harus tertib. Maka akan jadi rumah tangga yang berkuasa. Karena mereka punya punya otoritas yang saling dihormati. Suami menghormati Tuhan, istri menghormati suami, anak-anak menghormati orang tua. Jadi ada unsur otoritas, tongkat pemerintahan yang benar, yang teratur seperti firman Tuhan. Jadi nggak cukup modal cinta, nggak cukup modal saling terbuka dan sebagainya. Tapi juga harus tahu siapa yang harus dihormati dalam rumah tangga. Ada ibu-ibu lebih hormat suami orang daripada suami sendiri. Ya, saudaraku, ada suami-suami lebih mengasihi istri orang daripada istri sendiri. Yaitu itu out of order. Yang membuat rumah tangga kita nggak ada kuasa nanti. Yang terakhir ada diamond. Nah, ini soal berkat, harta. Ya, diamond atau wajik dalam permainan kartu ya. Jadi 4 unsur ini harus ada dalam hidup keluarga kita. Ya, anak-anak juga jangan cuma hanya dikasih hati, tapi kasih tongkat. Ya. Keluarga juga sebagai suami yang penting kasih diamond. Jangan. Memang perlu diamond. Harta perlu. Tapi untuk keluarga harus dikasih tongkat juga. Diajar untuk saling menghormati. Karena Paskah selain bicara kemenangan, selain bicara kemuliaan, Paskah juga meninggalkan sebuah teladan. Seperti Yesus tunduk kepada Bapa, kita pun harus tunduk kepada Yesus. Dan para suami harus tunduk kepada Kristus. Dan istri harus tunduk pada suami. Bapak Ibu selamat hari Paskah. Mari jadikan dirimu tawanan-tawanan Tuhan. Bagi dunia itu sebuah kerugian. Tapi buat kita itu sebuah kebanggaan bagi kita.
Ayo kita berdiri bersama-sama pagi hari ini. Haleluya.